Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Di kesempatan malam hari ini saya akan membahas mengenai motor injeksi yang selalu berbet tidak kunjung sembuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah berbet ya teman-teman. Jadi masalah berbet khususnya di motor Honda itu sering terjadi. Jadi motor masalah berbetnya untuk lampu mil dia tidak ada kedipan. Setelah cek digunakan scanner dia untuk history tidak ada, tapi permasalahan berbet itu ada ya teman-teman. Tapi setelah di reset motor ini sembuh. Itu permasalahan ya teman-teman. Jadi untuk masa berbet kadang-kadang saya upload di video-video sebelumnya itu kadang-kadang kan setelah saya ukur misalkan berbet seperti kekurangan bensin, saya cek untuk di tekanan full pumpnya dia bila mana kurang dari 40 PSI pasti saya ganti. Setelah itu saya reset kembali. Setelah saya reset untuk masalah berbetnya hilang. Kadang-kadang untuk masalah TPS, untuk lampu mil dia menyala. Terus kemudian setelah diganti untuk sensor TPS-nya dia hilang untuk masalah berbetnya. Nah, ini yang susah jika motor ya setelah dicoba untuk full pump, TPS, sensor EOT, termasuk injektor dan lain-lain, setelah diganti tapi masalah berbetnya tidak kunjung sembuh. Yang itu yang bikin pusing, termasuk di motor ini ya. Ini motor kepunyaan istri saya sendiri buat kerja ya teman-teman. Jadi motor ini kata istri saya keluhannya itu berbet. Tapi bila mana saya coba jaraknya dekat, ini motor ini tidak berbet. Tapi setelah saya coba jarak jauh antara 1 kilo lebih, motor ini berbet. Kemudian saya riset sembuh. Saya riset sembuh untuk motor ini. Kemudian besoknya saya coba lagi, motor ini berbet lagi. Ya, seperti itu. Kemudian saya penasaran, saya ukur lagi untuk tekanan full pumpnya, apakah tekanan full pumpnya bermasalah. Ternyata tekanan full pump bagus. Saya cek untuk sensor TPS bagus. Kemudian saya bersihkan untuk sensor O2, injektor, sampai saya infus tuh injektor, saya bersihkan menggunakan obat. Kemudian saya reset, hilang. Tapi permasalahannya kambuh lagi ya. Ini motor pulpanya baru, waktu itu sekitar 500.000. kalau di daerah saya itu harganya 500.000. Awalnya saya hanya mengganti rotak berikut tempes, tapi masalah berbetnya masih berbet. Kemudian saya ganti dengan full pump yang asli sekitar 500.000-an. Kalau di daerah saya harganya segitu. Kemudian saya coba injektor baru, tetap masih berbet. Ini yang bikin pusing ya teman-teman. Sedangkan saya bikin konten itu selalu ngasih ke para teman-teman dengan ganti ini masalah berbet hilang. Memang kadang-kadang permasalahan seperti itu hilang, makanya saya bikin konten. Tapi ada juga permasalahan yang seperti motor ini, ada juga permasalahan di motor yang lain ya teman-teman.
Untuk motor injeksi itu menurut saya itu berbeda dengan motor karburator. Kalau di motor injeksi yang mengatur bensin atau bahan bakar berikut pengapian kan ECU ya. Kalau misalkan udaranya itu yang mengatur porting sama cam tentang durasinya kalau udara. Tapi kalau misalkan bahan bakar pengapian itu yang mengaturnya ECU. Berbeda dengan karburator. Bila di karburator kekurangan bensin ya tinggal kita ganti pilot jet, jarum soket, main jet. Gimana kekurangan? Tapi kalau di motor injeksi kan susah juga. Karena yang mengaturnya ECU ya. Karena bisa dibilang ya ECU itu otaknya injeksi. Data-data sensor yang masuk ke ECU yang mengelola tentang semprotan BBM, pengapian, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah saya pelajari apa itu tentang injeksi, bedanya apa dengan karburator ya teman-teman, ternyata untuk di motor injeksi memang untuk ECU programnya itu memang sudah di program itu permanen, sudah dari pabrik. Jadi bisa dibilang di dalam ECU itu ada yang namanya base map. Jadi base map itu bisa dibilang yaitu parameter dengan nilai awal yang menentukan lama injektor menyemprot dengan satuannya milisecond. Nah, bila teman-teman punya scanner, misalkan di ECU standar ya, teman-teman scan, kita lihat injektor di situ ada waktu stasioner kadang-kadang 2,57, 3, belakangnya ms, itu milisecond. Itu yang disebut base map semprotannya. Jadi lamanya injektor menyemprot yaitu base map. Nah, tentang masalah misalkan kekurangan bensin untuk motor injeksi ya tidak bisa kalau kita untuk merubah base mapnya itu ya. Kalau bisa dibilang bahan bakar atau fuel ya. Kalau tadi yang saya bilang di motor karburator kan kita tinggal menambahkan pilot jet bila kekurangan bensin di bawah ya, atau jarum sekep kita taikin, main jet kita borosin, atau bila mana putaran atasnya kekurangan bensin ya. Kalau di motor injeksi kan susah ya, seperti itu. Makanya saya menggali tentang cara kerja injeksi ya, seperti itu. Karena memang injeksi itu yang mengatur bahan bakarnya itu ya memang ECU ya. Bagaimana caranya ya teman-teman ya, teman-teman contoh di motor ini ya, di motor ini yang tadi saya bilang sudah diganti full pump yang asli ya. Injektor saya ganti dengan yang baru, termasuk TPS saya ganti dengan yang baru. Tetap saja ya teman-teman, sampai sensor O2 saya ganti tetap saja, hanya sembuhnya pada waktu di reset doang ya, seperti itu. Makanya bagaimana caranya motor ini bisa enak kembali? Kemudian saya tahu yang namanya juken. Waktu itu yang namanya juken dari produk BRT ya teman-teman. Itu juken itu bisa program, kita bisa menaikkan fuel. Jadi base mapnya itu kita bisa atur antara fuelnya ya, maksudnya fuelnya itu kan base map itu lama injektor menyemprot. Jadi lamanya itu kita bisa tambah. Itu di situ di juken BRT itu ada yang namanya fuel. Kita bisa tambahkan bila mana terlalu irit, bisa kita kurangi bila terlalu boros ya, seperti itu. Termasuk ignition timing.
Apa itu ignition timing? Parameter yang menentukan yaitu kapan pengapian itu menyala. Itu namanya ignition timing. Terus kemudian ada juga yang namanya injector timing. Apa itu injector timing? Parameter yang menentukan kapan, di mana injektor disemprotkan. Kalau di ECU standar itu untuk mappingnya kan sudah diprogram dari pabrik, tidak bisa diutak-atik, terkecuali dengan remap. Jujur kalau saya remap belum paham, karena memang saya tidak punya alatnya. Makanya pada waktu itu saya gunakan seperti ini, ECU BRT ya teman-teman. Karena menurut saya ECU BRT bisa disetting-setting untuk bahan bakar, pengapian, injektor ya, seperti itu. Kemudian saya gantilah untuk ECU-nya ini menggunakan ECU BRT. Kemudian saya mapping lagi dari pengapian, dari injektor, kemudian dari basement. Saya tambahkan, lama injektor menyemprot itu saya tambahkan, fuelnya itu atau bahan bakarnya saya tambahkan. Karena menurut saya ini kekurangan bahan bakar, makanya saya tambahkan fuelnya ya. Tapi teman-teman bila menambahkan maksudnya bila kita mapping ECU juken, tapi yang seperti di motor ini standar, cukup teman-teman setting di bagian IMAP, AC mapping. Cukup dengan rank ya, jarak rank. Di situ kan di ECU juken kan ada menu yang namanya rank IMAP. Di situ kita bisa setting jaraknya dari berapa ribu sampai berapa ribu ya. Misalkan putaran bawah, misalkan dari 2500 nyampe 3000. Kemudian di putaran tengah dari 3250 sampai 7000, atau di putaran atas misalkan 7000, misalkan dari 7250 sampai 16.000 ya. Tapi di motor ini saya kasih cukup di 10.000, karena untuk motor ini kan masih standar, limiternya saya bikin 10.000 karena motor ini masih standar, dari seher, dari noken as, dari bagian CVT, roller ya, itu masih standar. Jadi yang saya butuhkan hanya bahan bakar, karena memang motor ini kekurangan bahan bakar. Jadi saya setting di AC mapping ya, IMAP atau AC mapping seperti itu ya, karena memang saya hanya setting low, mid, high. Apa itu low? Low itu putaran bawah, mid putaran tengah, high putaran atas. Saya tambahkan, kalau seingat saya hanya untuk low putaran bawah itu hanya 10%, kemudian untuk putaran tengah 15%, dan untuk putaran atas saya kasih 20%. Motor ini sudah enak ya, saya coba ya, motor ini saya coba seperti itu ya. Karena memang motor ini, kenapa saya setting cuma di IMAP, tidak setting ke yang lain-lain, atau misalkan di berapa misalkan untuk pengapiannya di tengahnya, di atasnya. Tidak, saya hanya setting pengapian pada waktu TPS 0%, pada waktu stasioner doang, seperti itu. Karena memang motor ini ya dari seher masih standar, untuk noken as standar, intinya motor ini standar. Dari di bagian CVT ya, itu masih standar semua ya, terkecuali ya teman-teman motor seperti motor ini ya sudah di box up, untuk sehernya sudah diganti ya. Kemudian untuk langkah
termasuk nokon as, papas seperti itu kita mappingnya lebih dari imap, tidak bisa menggunakan imap, itu pasti terasa kurang enak ya, seperti itu. Jadi kalau memang untuk motor standar ya cukup dari imap ya, menurut saya itu sudah cukup, karena motor ini setelah saya ganti untuk ECU Juken BRT itu motor enak. Ini motor sudah 4 tahun, tidak ada keluhan lagi dari istri saya tentang motor ini berbuat ya, termasuk saya sudah coba jauh, karena memang motor ini sudah 4 tahun. Ini motor yang pertama, ada lagi yang kedua yaitu motor Vario 125 saya pasang juga, karena motor tersebut sama keluhannya, sudah ganti ini, sudah bolak-balik bengkel, gonta-ganti bengkel maksudnya, sampai ke bengkel resmi, tapi permasalahan berobatnya tidak mau kunjung sembuh ya, seperti itu. Dan untuk yang kedua saya pasang di motor Vario 125 ya, Vario 125 tahun berapa dok? 2017. Jadi untuk motor ini Vario 125 LED tahun 2017. Saya juga pasang untuk ECU Juken ya, Juken 5 Juken 5 Plus, tapi yang dual band ya, bisa setting 2 ya. Menurut saya ECU Juken itu ya rekomend, menurut saya bagus, karena saya sudah buktikan. Saya konten begini ya tidak cuma-cuma, karena memang motor ini saya pasang ECU Jukennya itu sudah lama, sudah 4 tahun. Saya rasakan tidak ada keluhan berbet seperti itu. Oke teman-teman, nih saya buktikan ya. Ini saya bela-belain ke teman-teman ya, bikin konten ini malam-malam ya. Nih, ini motor sudah 4 tahun saya pasang ECU Juken. Nih, lihat teman-teman nih, lihat abunya ya. Nih, sini tuh ya, saya lap ya. Ini udah lama 4 tahun nih. Nih, saya ikat juga menggunakan karet ya, karet ban dalam. Nih, memang untuk ECU Juken ini, untuk ECU standarnya tetap kita pasang. Jadi di sini yang ECU standar itu diperlukannya hanya untuk ACG starter ya. Jadi untuk injeksinya digantikan dengan ECU Juken. Kalau untuk ACG starter di sini ada 2 ya. Jadi ini T-box, yang ini untuk ECU Jukennya, seperti itu ya teman-teman. Tuh, ini udah lama teman-teman, udah 4 tahun. Ini bukan bohong ya. Saya ganti ECU Juken ini, alhamdulillah motor ini sembuh ya. Ya memang kalau memang teman-teman punya permasalahan seperti ini, menurut saya ganti saja dengan ECU Juken. Di sini saya menggunakan Juken basic ya, Juken basic 5, Juken basic 5 ya. Sorry, Juken 5 basic, seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini saya juga di sini untuk menyetingnya hanya menggunakan remote ya, tidak menggunakan PC ya, karena memang di sini saya hanya menggunakan menu ini ya teman-teman, menu imap di sini. Tapi ya buat teman-teman saya sarankan dalam menyeting ECU Juken maupun ECU standar ya, yang ada yang namanya sensor TPS tetap kita harus kalibrasi. Atau di ECU standar itu kan namanya kita reset sensor TPS. Di ECU Juken juga ada yang namanya reset sensor TPS, atau bisa dibilang kalibrasi TPS. Apa itu kalibrasi TPS? Yaitu menyinkronkan antara ECU dengan sensor TPS, biar setiap putaran itu dia cocok, seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang saya akan coba nih, saya coba lagi untuk ECU Juken. Nah teman-teman bisa lihat di sini,
saya akan coba hidupkan ya, karena memang untuk ECU ini ya di sini cocok dengan bitpop Scoopy ESP yang starter halus ya. Oke, saya hidupkan dulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang tadi saya sudah bilang untuk fuel di 0% hanya saya menggunakan 5% ya di RPM tuh, di RPM bawah. Oke, sekarang saya gas. Ini teman-teman lihat. Nah, ya, di sini sudah berubah 10% ya, di RPM 2500 ke atas saya bikin 10% ya teman-teman, maksudnya di bawahnya itu dibikin 10% seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, sebenarnya ini motor tidak ada masalah, ini saya buatkan konten ini sengaja ya buat teman-teman. Jadi untuk masalah keluhan yang berobat tidak kunjung sembuh ya, saya sarankan ya, gunakan tujukan saja menurut saya ya, terserah itu buat teman-teman ya. Kalau memang misalkan teman-teman punya alat remap ya terserah, tapi menurut saya memang lebih bagus menggunakan etujukan, karena memang saya tidak punya untuk alat remap ya. Saya lebih cocok dengan jukan, karena menurut saya jukan itu kalau misalkan kita settingan gagal itu kita bisa kembalikan ke nol lagi ya, seperti itu. Jadi menurut saya ya teman-teman, etujukan rekomend sekali ya. Menurut saya etujukan rekomend sekali ya, buat motor standar, apalagi buat motor box kita bisa otak-atik, kita setting ya semau kita ya, tergantung kemauan mesin maksudnya, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman bila punya permasalahan tentang motor berbet ya yang tidak kunjung sembuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.